Dan puasanya akan dinyatakan. Amin ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita undang untuk bangkit berdiri. Kasih salam dulu. Saudara di samping kiri kanan kita katakan Tuhan Allahku dahsyat. Tuhan Allahku dahsyat. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Kita katakan langit dan bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin ya Bapak Ibu. Selamat datang Mbak Dede, Mbak Erli. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar bulan akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita akan lagu ini sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala,
kasih-Mu, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya Bapak. Siapa yang merasakan rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita datang pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami alami sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bukan suatu kebetulan kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Kami rindu merasakan jamahan-Mu, merasakan hadirat-Mu di tempat kami, di hati kami. Ya Yesus yang baik, kami percayakan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan suatu ibadah yang rutinitas, bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang penuh dengan kuasa Allah, ibadah yang penuh dengan pemulihan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindukan, kami siap membuka hati kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan ini dengan segenap hati kami. Segala pergumulan kami, beban-beban kami, masalah-masalah kami mau taruhkan itu di bawah kaki Yesus. Kami percayakan hidup kami, rencana-rencana kami ke bawah kaki Yesus. Sebab kami tahu kepada siapa. Silakan duduk Bapak Ibu. Jika berkat-berkat itu selalu mengalir dalam hidup kita, jika jawaban doa kita itu terjadi, jika kuasa Allah terjadi dalam hidup kita, jika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita dengan mudahnya berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh baik. Tapi bagaimana jika semua itu tidak terjadi? Bagaimana jika di depan kita begitu banyak masalah, banyak pergumulan dan sakit penyakit? Bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tapi terlebih daripada itu, kita mau sadari saat ini, begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Keluarga yang sehat, pekerjaan, rezeki, bahkan detak jantung kita, tubuh kita, itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita boleh sadari segala yang terjadi, segala yang kita miliki hanya karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
keseruan hati kita. Kesetiaan-Mu menyertai setiap langkah hidup kami, sampai pada akhirnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk meninggikan Engkau di tempat ini. Sungguh kami memiliki Allah yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjaga kami, Allah yang melindungi kami dan mencukupkan kami dalam segala sesuatu. Kami tidak perlu khawatir, bimbang dan cemas, karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa dahsyat seperti itu. Dan kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau Yesus, tiada yang lain. Makasih Tuhan. Biarlah kami buka hati kami buka pikiran kami. Biarlah roh kami untuk boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan kuasa-Mu boleh ada di tempat ini. Hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Dan kami boleh merasakan Engkau hadir menjamah setiap hati kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja bebas di tempat ini Tuhan. Mengisi setiap relung hati kami yang kosong dan rindu untuk memuji Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama-Mu saja boleh ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Susah
Biasa ya, kembali malam ini kita bersuka cita ya, karena ada wajah-wajah yang luar biasa. Saya selalu menantikan saat-saat seperti ini ya, dimana saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, diberkati Tuhan, dan ada kerinduan untuk senantiasa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Begitulah. Dan juga wajah-wajah baru, selamat datang Pak Albert Butere ya. Beliau dari koordinator, koordinator PD Santo Markus. Kemudian juga ada Tante Melani, beliau dari PD Santo Paulus ya. Dan kemudian nanti akan datang lagi santo-santo yang lain. Oh iya, ini dari Santo Thomas. Mas siapa? Maaf saya lupa. Andri ya. Kita nanti dari Herculanus, dari semua, dari Matias juga pernah datang ya. Begitulah penuh sukacita buat kita semua. Baik, dalam minggu ini kita masuki sesi kesaksian ya. Pasti ada kerinduan dari Bapak Ibu semua untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan kecil ataupun besar, pasti hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan dan selalu ada pertolongan Tuhan di dalam sana. Ya. Baik, ada yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan malam ini? Wes, luar biasa. Shalom. Shalom. Semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelumnya ya terima kasih ya yang baru bergabung, yang baru hadir di sini para pemuka baru. Untuk itu saya ada curhatan dikit di masa-masa yang saya lalui sebelum pertama kali menjalani ikut gabung untuk PDDK PDDK ini. Ya puji Tuhan, ada perubahan di segala sisi, dari sifat, dari kriteria sehari-hari dan langkah-langkah. Ya karena saya yakin sih, karena bagi Tuhan dari yang mustahil. Amin. Untuk itu saudara sekalian yang saya mau kasih saya ada teman ini sedikitnya ada kekurangan fisik di bagian dirinya, dari lahir lah. Tapi dia kayaknya agama sama dengan nama kita, tinggalnya di Depok Timur. Setiap hari dia datang ke bengkel curhat-curhat, kumpulan PDK itu gimana sih? Kumpulan PDK itu gimana sih? Nah, saya jelasin, kalau kumpulan di sana cuma berdoa dan bernyanyi, terserah Tuhan, curhatlah di sana. Tapi saya takut, kata dia, karena keadaan fisiknya kurang. Saya takut entah saya diketahui di sana. Jangan takut, jangan ragu. Kamu tuh percaya deh. Kalau kamu nggak gabung di sana, percaya, nggak ada yang mencela di sana. Bukan sesuatu. Ya kebetulan aja ya dia kurang sehat sekarang, tidak bisa menghadiri, tidak bisa baratnya kumpul dan
puji Tuhan lah saya bilang, ya tambah luasan, tambah ibaratnya pertemanan, tambah ibaratnya kita bergabung sama lain, ya tambah curhat-curhatan. Semoga kedepannya lagi PKK lebih baik dan lebih punya lebih berkat dari Tuhan, lebih baik dari ini. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, penuh kemuliaan Tuhan. Dan saya juga berharap dibilang ada pengumuman atau apa, jadi kakak di situ nggak kasih pengumuman atau koordinasi dari panitia gerejanya, itu kan bisa ada ya panitianya, yang itu sudah dibilangnya, nah kemudian nggak ada lagi di titik kakak sama ada udah pengen ikut tuh ujian, tapi nggak ada, nyesel deh, jauh, tapi itulah Tuhan. Terus berapa bulan yang lalu, waktu bulan Mei apa bulan apa ya, aku bisa ke rumah sakit. pujiannya ya, bahwa beliau terima kasih bahwa Tuhan tidak menghitung dosa kita karena kasihnya yang luar biasa buat kita. Dia buang jauh-jauh dosa kita, dia tambahkan cintanya. Ya, terima kasih Mas Andri, luar biasa ya. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Gua Afi jangan diam dulu, ceritain dulu dong ya. Ada lagi? Sebenarnya sih banyak, cuma malu kali ya. Pesannya tentang anak saya. Jadi waktu Jumat itu dia memang pagi kan sekolah ya, masih sekolah di TKB gitu. Pagi sih memang dia agak batuk, cuma agak jarang gitu. Nah siang itu kebetulan ada acara di rumah temennya nih, termasuk ibu-ibunya juga gitu. Ada acara 10 orang ibu, 12 orang ibu dengan 14 anaknya gitu kan, ngumpul bareng gitu karena kan mau perpisahan nih kan. Jadi kita tuh di sekolah tuh ada ibu-ibu lah gitu, ini ber-12 gitu kan, anak-anak tua semua lah dari. Jalankan hari ini ya, hari-hari ini kami sedang dari Panitia Seminar Kawin Campur untuk Dekanat Utara ya, 7 Paroki, bekerja dengan tim SKKDU, koordinasi dengan Seksi Kepemudaan BPK PKK Bogor,
Nah, yang saya rasakan, kami rasakan juga, ternyata ya kita kan semuanya ini sudah mengalami itu ya, apa namanya, pengurapan Roh Kudus kan ya. Semua sudah tahu yang namanya buah-buah roh ya. Di Galatia 5:22, apa aja itu bunyinya tuh? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, terakhir pengendalian diri ya, kemampuan pengendalian diri ya. Iya. Jadi ketika kita berada di antara teman-teman. Kenalkan, saya Esther. Ini yang kedua kalinya saya ikut PDPKK. Sebelumnya saya juga gak pernah aktif di sini terus terang. Tapi Rani selalu kirim WA sama saya, ikut yuk gitu. Oke lah, saya coba dan saya senang gitu. Saya mau bersaksi bahwa kemurahan Tuhan itu betul-betul ada. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Anak saya 2, suami saya 1. Satu aja ya, satu juga nggak habis-habis. Selama 4 tahun, 5 tahun ke belakang, suami saya juga sudah tidak bekerja. Tapi anak saya bekerja sudah mandiri. Kelihatannya baik-baik semua ya. Mungkin orang lihat dari luar baik-baik saja, tapi saya juga percaya saya baik-baik saja sampai sekarang. Ini nggak apa-apa ya, saya cerita bukan berarti menceritakan ketidakbaikan, tapi ini saya berbagi, bersaksi. Selama 5 tahun itu banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan saya, terutama ekonomi. Karena kan tidak ada pemasukan lagi ya setiap bulan. Biasanya saya gampang aja beli ini beli itu, tapi terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu saudara juga. Padahal dulu saudara saya tergantung sama saya gitu, saya sering berbagi berkat gitu. Tapi saya sedih banget kok saya sekarang nggak bisa gitu. Tapi banyak banget yang terjadi dalam diri saya. Misalnya pada saat saya nggak punya uang ya, memerlukan uang sejumlah sekian gitu, karena memang harus saya penuhi. Saya tuh sampai, Tuhan harus bagaimana saya. Tapi saya percaya Tuhan kasih jalan. Dan betul, Tuhan kasih jalan. Jumlahnya sesuai dengan yang saya perlukan. Saya tuh sampai telepon kakak saya, Mbak Rin, aneh ya Tuhan itu, kok ngasihnya seperti jumlah yang saya perlukan gitu. Itu satu. Yang kedua, suatu saat juga saya kepepet. Aduh, harus gimana ya? Rumah harus saya jual. Kebetulan berkat Tuhan ada, saya punya rumah juga di Mutiara. Gimana ya? Waktu itu pandemi, nggak mungkin banget ya, pandemi awal 2020. Saya tuh sampai gimana ya? Terus saya ke rumah doa, bukan ke sini tapi ke rumah doa apa yang di Kamboja ya? Saya kesana sendiri 2 kali, saya doa minta kasih jalan gitu. Kok dilalah ada yang berminat itu dari OLX ya. Terus memang nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi dia mau lihat gitu. Dia sudah lihat rumahnya, sudah saya perbaiki. Terus nggak nyampe sebulan dia mau transaksi gitu. Ya, saya sampai kaget gitu. Sampai keluarga saya bilang, ih, heran ya 2020 maksudnya pandemi gini ada yang mau beli rumah deh gitu. Iya gitu loh. Jadi akhirnya lega juga ya. Saya cukup lega. Jadi banyak banget sebetulnya hal seperti hal kecil gitu. Tapi kalau saya flashback 5 tahun ke belakang tuh saya tuh kagum sendiri gitu. Loh, nggak ngerti gitu. Tuhan tuh pelihara saya sejauh ini dan saya masih bisa bantu teman, masih bisa bantu saudara gitu loh. Dan dalam keterbatasan juga saya juga gak pernah saya tuh percaya optimis Tuhan pelihara saya. Misalkan saya ada uang sekian, terus ada yang perlu, ya udah deh gak apa-apa gitu. Tuhan pasti pelihara saya. Dan betul percaya Tuhan pelihara kita terus sampai sekarang pun.
dengan segala masalah, saya juga percaya Tuhan terus pelihara saya dan beri kekuatan kepada keluarga saya. PR saya sekarang, tadi Bapak bilang kawin campur, kebetulan saya juga kawin campur. Suami saya orang Batak, Protestan. PR saya itu menyatukan keluarga. Jadi sampai sekarang suami saya juga belum mau ke gereja ya. Jadi saya ke gereja sendiri, kadang sama anak saya gitu. Ini makanya saya minta doa nanti supaya ada persatuan keluarga. Gitu. Itu aja sih. Nanti mudah-mudahan saya bisa menyaksikan hal yang lain yang bisa membuat iman kita semua terus bertumbuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther ya, saksian yang luar biasa bahwa apapun yang terjadi pada kita Tuhan menolong. Bu Esther bilang tadi hal kecil-kecil seringkali itu sudah sebagai satu pertolongan dari Tuhan, dan seringkali kita juga lupa ya, tapi kita selalu renungkan bahwa tidak ada hari tanpa pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin. Ada lagi yang bersaksi dari hati yang berkobar-kobar. Tante Melani biasanya mau bersaksi Tante? Hari ini saya datang ke sini itu satu mujizat sebenarnya. Itu kemarin saya bingung. Sehari itu ada 2 acara sebenarnya. 7 harian suami teman, 1 PD. Saya tidak tahu kemarin itu langsung bilang Afif, aku nggak jadi ikut ke 7 harian, aku mau ke sini, terserah kamu. Ya wis, kan? Rupanya tadi pagi dari semalam ada satu kejadian pada saat saya mendengar sesuatu membuat saya tidak sabar. Kok begini ya gitu kan. Dan pagi itu sempat saya sepertinya mau marah, tapi Tuhan bilang, kenapa kamu tidak kuat? Saya jawab pertanyaannya, dan pada saat itu malah saya datang. Tapi Tuhan suruh kamu datang. Saya datang. Rupanya saya benar, saya harus kesini kan? Memang sini lumbung. CAP itu memang adanya di PD. Jadi masalahnya kan di bawah CAP. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, silakan berembuk, silakan selesaikan apa kata sepakat. Nanti saya akan bawa ke teman-teman. Kebetulan teman-teman saya itu orang PD, dan PD itu memang tempatnya dari CAP. Itulah mujizat saya hari ini ada di sini. Semoga untuk CAP di Paulus juga menemukan jalan yang terbaik. Kebetulan memang kan CAP yang sekarang ini berubah ya dari yang sistem yang sebelumnya. Seperti itu. Makanya saya hadir di sini adalah mujizat untuk saya. Sudah lama saya ke sini, ada aja tidak jadi janji lagi, tapi hari ini saya bilang, aku nggak jadi, aku mau ke sini. Ya wes, aku ikut. Gitu lah. Terima kasih Tante. Ya, baik. Jadi Tante udah dituntun Tuhan ke sini ya, bersama gue. Terima kasih Tuhan sudah menuntun mereka berdua ke sini. Ya, ada lagi? Saya nggak boleh nahan-nahan soalnya kalau orang mau bersaksi itu nggak boleh saya tahan. Dokan. Boleh saya nahan-nahan, dosa saya. Shalom. Saya mau bersaksi betapa Tuhan sangat baik menjaga iman saya sampai sekarang ini. Saya 4 bersaudara, saya anak kedua. Ibu saya Katolik, orang tua juga Katolik. Ya, dimulai dari adik saya yang adik saya persis di bawah adik saya, berarti dia saya anak kedua. Jadi anak ketiga ini adik saya menikah, tapi ikut pasangannya. Adik saya laki-laki,
dia ikut pasangannya pindah ke Muslim. Adik saya waktu masih kecil gitu ya, rajin sekali ke gereja, bahkan sangat aktif ya, misdinar, bahkan mudika gitu ya, mudika. Itu awal dari saya merasa ini apa yang mau Tuhan kasih buat saya, untuk keluarga saya. Saya sangat sedih sekali. Adik saya udah bicara gitu ya, namanya Anton, kenapa lu begini? Saya udah berusaha ya, namanya kakak, kita berusaha untuk kasih nasihat lah ya, ngomong ini itu panjang lebar tapi nggak bisa. Memang udah pilihan dia untuk pindah, ya sudah. Kemudian berapa bulan kemudian kakak saya juga menikah dan memilih untuk pindah keyakinan. Itu bukan cuma saya yang merasa sedih ya. Kebetulan ibu saya juga sedang sakit waktu itu, jadi wah itu sangat membuat terguncang mungkin ya, sedih sekali, sangat sedih. Membayangkan ibu saya sakit, melihat anaknya juga pindah keyakinan. Disusul lagi adik saya yang bungsu, sama juga menikah, pindah juga keyakinannya, ikut pasangannya. Kalau adik saya yang kecil ini, saya lebih intens lagi untuk menjaga gitu ya. Gimana nih, jangan, kalau bisa jangan gitu, saya bilang. Sampai beberapa hari gitu ya, sebelum hari H itu saya yakinkan lagi, tapi memang sudah pilihannya, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma berdoa, Tuhan, mengapa ini semua terjadi di keluarga saya. Kemudian beberapa tahun ibu saya dipanggil. Saya merasa sendirian. Nggak tahu saya juga mesti ngapain ya. Sendiri saya juga bisa dibilang stres ya. Keluarga saya semuanya pergi. Setelah ibu nggak ada, bapak saya setelah sekian tahun ibu nggak ada, memutuskan untuk menikah lagi. Dan dulu bapak saya sebelum menikah dengan ibu Muslim, tapi sebelum kenal dengan ibu sudah Katolik. Jadi waktu nikah udah sama-sama Katolik. Nah, setelah ibu nggak ada, kemudian memutuskan untuk menikah lagi, bapak kembali ke keyakinannya yang dulu. Keluarga besar bapak juga semuanya Muslim. Jadi saya sepakat karat dengan iman saya yang sekarang. Dalam mencari pasangan hidup pun saya bisa dibilang telat ya belum laku-laku gitu. Karena di minoritas itu kan memang ya agak sulit ya mencari pasangan yang seiman gitu. Cari pasangan pun, pacar juga ya Islam lagi gitu. Di tempat kerja kebetulan ada customer gitu ya, Katolik sering datang, coba-coba nih dengerin gitu ya. Ternyata bersambut nih ceritanya, wah ini mungkin jodoh saya gitu ya. Tapi cuma berjalan setahun, ternyata belum berjodoh kami. Nasib gua kali ini kan.
Setelah itu ya saya juga ya udahlah, mungkin memang bukan jodoh saya. Kenal lagi dengan teman kerja, saya coba dekat gitu, tapi juga muslim ya. Emang ya udah jalannya kali ya, ya udahlah kita jalan dulu yuk. Oke kata dia, ya udah kita jalan dulu. Nah, setelah jalan itu dia pindah kerja. Saya tetap sering antar jemput. Di sekitar tempat kerjanya juga kan ada teman-temannya gitu ya. Ya saya juga kenal dengan mereka. Salah satu temannya juga teman dekat pacar saya ini. Saya nggak tahu kalau temennya ini ternyata Katolik. Jadi saya nggak tahu nih sama sekali awalnya gitu. Ngobrol nggak sengaja pinjam handphonenya gitu saya. Pas lihat tuh ada gambar Bunda Maria gitu kan. Oh Bunda Maria, saya tahunya dia muslim gitu. Dia tahunya saya muslim karena pacar saya kan muslim nih, teman sahabatnya itu gitu. Terus ngobrol, saya tanya, lu Katolik ya? Iya. Oh gitu. Saya nggak bilang kalau saya Katolik gitu. Saya nggak ceritain kenapa saya putus ya. Beberapa bulan kemudian kami putus, ceritanya kami putus. Tapi juga susah ya, maksudnya susah putusnya. Nah, ternyata ya mungkin rencana Tuhan ya. Saya bisa dekat dengan temennya nih ternyata, dan ternyata dia tahu saya juga Katolik. Ya udah pendekatan, oke, akhirnya ya laku juga lah saya. Sampai sekarang jadi istri saya. Puji Tuhan, ya itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menjaga iman saya tetap mengikuti Yesus sampai sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesaksiannya ya. Jadi itu tetap berpegang teguh pada imannya, itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Ternyata dia berpegang teguh pada. Dan kita percaya sampai tangan Tuhan bekerja, kemenangan itu akan terjadi dan kita akan berbahagia dalam hal itu. Dan akhirnya kita bisa menceritakan kembali kedahsyatan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Baik, saat ini kita akan persembahan. Saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, hatinya kami boleh mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh karena kasih setiamu yang boleh kami alami hari demi hari dan bisa menjadi kesaksian bagi semua orang di sekeliling kami bahwa kepada Allah yang hidup. Saat ini kami akan memberi dengan kesungguhan hati. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi walaupun dan juga yang belum memberi. Kau berkati senantiasa, berkati melimpah, agar mereka juga bisa memberkati orang-orang di sekeliling. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Amin. Kita angkat pujian. Kita katakan betapa Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan. Kasih-Mu tiada bersurat.
Pak Besti, apa ada pengumuman? Saya berani pengumuman. Ya pengumumannya kita pede lagi Pak. Pokoknya minggu pertama dan ketiga ya dalam setiap bulan itu kita pede. Jadi di minggu pertama itu diisi dengan firman ya, ada pewartanya. Minggu ketiga kita kesaksian seperti hari ini. Lalu yang kedua mohon doanya untuk kami pelayanan kembali karena diminta kembali di PD Santa Ana Paroki Santo Thomas Papua pada tanggal 22 nanti itu. Kemudian yang ketiga saya teruskan aja permohonan dari Pak Albert dan Bu Tere supaya kita nanti bisa hadir juga dalam seminar kawin campur ya di Paroki Santo Paulus pada tanggal berapa Pak? 25 ya. Nanti flyernya saya share juga. Juni minggu lagi, minggu depan. Itulah aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Besti Sabto untuk pengumumannya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita menutup persekutuan keluarga rohani. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, khususnya dalam persekutuan doa kami di malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tempat ini dan di dalam hati kami. Kami boleh percaya Tuhan bahwa kasih setiamu akan menyertai hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan Bapa, sebentar kami hendak pulang, Engkau kiranya Engkau yang jaga dan memberkati kami dalam perjalanan kami dan tibakan dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Kami mohonkan damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, dan semua hal-hal yang berbeda daripada Tuhan boleh ada dalam hati kami, agar kami bisa membawa itu dan menyebarkan dengan kasih-Mu pada orang-orang di sekeliling kami, keluarga dan semua yang akan kami temui. Yesus yang baik, jadikanlah hidup kami menjadi alat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bimbinglah kami untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita naikkan lagu penutup. Bapa lembutkanlah hatiku. Biarkan kiranya kami memberikan